Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Tuan. Anda tidak perlu repot-repot untuk melepaskan segel yang menjebakku dari aula ini. Sudah tidak ada alasan lagi untuk saya hidup, sudah tidak ada yang berharga di benua ini. Semua orang yang aku cintai sudah lama mati. Selain itu, jika saya keluar dari aula ini, maka seluruh orang di benua ini akan memandang saya dengan jijik. Dengan Anda bisa membunuhku itu sudah merupakan hadiah terbesar yang Anda berikan kepadaku, ucap kerangka Zheng Hui. Anda hanyalah tersesat dengan perasaan keputusasaan Anda sendiri. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk bisa hidup dan melihat dunia lagi. Apakah Anda akan menyia-nyiakan hal itu? Anda masih mempunyai kesempatan untuk membalas dendam kepada orang yang membantai keluarga Anda, teman Anda dan kekasih Anda. Percayalah, Anda masih bisa memperbaiki semuanya, ucap Xiaoyan. Zheng Hui tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata, Anda benar, saya masih mempunyai hak untuk hidup, saya memiliki alasan untuk keluar dari sini. Satu-satunya alasan itu adalah balas dendam kepada dunia Dewa Darah. Kebencian saya terhadap mereka sudah tidak bisa diredam lagi. Mereka telah menghancurkan benua ini, mencuci benua ini dengan darah. Bahkan teman dan istri saya mati di tangan mereka, saya ingin balas dendam kepada mereka, ucap kerangka Zheng Hui. Bagus, kita akan balas dendam kepada Dewa Darah untuk nyawa keluarga Anda, nyawa sahabat Anda dan terutama untuk benua ini. Saya akan mencoba menyelesaikan kutukan aula ini, setelah itu saya akan membawa Anda pergi dari tempat ini. Di masa depan kita akan mendatangi alam Dewa Darah dan menghancurkannya bersama-sama, ucap Xiaoyan tersenyum. Sekarang dia mengumpulkan banyak kekuatan di pihaknya untuk melawan Dewa Darah. Sekarang setidaknya Kaisar Naga dan Zheng Hui sudah bergabung dengannya, dan itu akan sangat membantu fondasi Xiaoyan. Terlebih lagi Zheng Hui bersedia membantu kelompok Xiaoyan meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu Zheng Hui untuk menjadi bagian dari tim Xiaoyan. Mulai sekarang saya akan memanggil Anda Zheng Hui dan Anda bisa menyebut saya Xiaoyan. Setelah kita keluar dari reruntuhan ini saya akan membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya Zheng Hui akhirnya akan bisa mewujudkan impian saya selama ratusan tahun, ucap Zheng Hui. Mendengar ini Xiaoyan sedikit terkejut, dia penasaran dengan apa yang diimpikan oleh orang ini. Dia memandang Zheng Hui dengan serius dan bertanya, Zheng Hui, bisakah saya tahu apa impian Anda, tanya Xiaoyan. Impian saya merupakan dapat melihat celana dalam 10.000 kecantikan. Itu merupakan mimpi saya saat remaja sebelum saya dikutuk menjadi seperti ini. Selama waktu itu saya hanya melihat 5.000 celana dalam. Sekarang hanya tinggal setengahnya sebelum saya menyelesaikan misi ini, ucap Zheng Hui. Bajingan, Anda sangat tidak masuk akal, ucap Xiaoyan sangat tidak berdaya mendengar kata-kata Zheng Hui. Dia menyesal menanyakan impian orang di depannya ini. Setelah itu Xiaoyan mulai mengeluarkan kekuatan benua untuk membebaskan Zheng Hui dari aula ini. Zheng Hui, saya sudah melepaskan Anda dari aula ini, sekarang Anda bisa pergi dari tempat ini dan pergi bersamaku, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Zheng Hui sangat senang dan dia melompat-lompat dengan girang. Melihat tingkah aneh Zheng Hui, kepala Xiaoyan seakan-akan mau meledak, dia tanpa daya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke kelompoknya yang pingsan di udara. Mata Xiaoyan bersinar saat merasakan energi kuat yang terpancar dari mereka berenam. Xiaoyan, jika itu berjalan dengan baik maka mereka seharusnya baik-baik saja. Saya membiarkan mereka semua masuk ke jalan spiritual. Selama mereka berhasil maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi jika mereka tidak bisa keluar, dampaknya jiwa mereka akan terjebak dalam jalan spiritual selamanya, ucap Zheng Hui. Jalan spiritual, ini adalah judi antara berkah dan malapetaka.
Sekarang karena semua sudah terlanjur maka saya hanya berharap bahwa mereka berhasil melewatinya, ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan, Anda tidak perlu khawatir, saya sering melakukan ini saat masih muda. Jalan itu sangat sederhana dan tidak ada kesulitan yang berlebihan, ucap Zheng Hui. Apa yang Anda dapatkan ketika berhasil melewati jalan spiritual ini, tanya Xiaoyan. Kekuatan jiwa tingkat suci saya adalah bukti terbaik bagi Anda. Keuntungan yang kedua adalah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan warisan dari kaisar yang sangat kuat. Jalan spiritual merupakan tempat yang diciptakan oleh kekuatan yang sangat tinggi. Bahkan di dalam jalan spiritual terdapat warisan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi warisan-warisan itu akan memilih tuannya sendiri. Jadi keberuntungan Anda juga salah satu faktor untuk memasuki jalan spiritual ini, ucap Zheng Hui. Xiaoyan sedikit terkejut dengan penjelasan Zheng Hui. Tingkat suci, bahkan Xiaoyan saat ini belum lampaui kekuatan jiwa tingkat suci. Selain itu mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan dari pencipta jalan spiritual itu. Xiaoyan menghela nafas lalu berkata, sekarang saya hanya bisa menunggu mereka dengan tenang. Saya percaya mereka semua pasti berhasil melewati jalan spiritual ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, mengapa Anda tidak mencobanya untuk memasuki jalan spiritual ini? Dengan metode jalan spiritual ini kekuatan jiwa Anda akan sangat meningkat. Selain itu jika Anda beruntung maka Anda akan mendapatkan warisan dari kaisar tertinggi, ucap Zheng Hui. Sekarang saya tidak ingin memasuki jalan spiritual. Saya masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk saat ini. Saya akan memasuki jalan spiritual ketika urusan saya selesai. Jika kenapa orang ini terjebak dalam ilusi ini maka Anda harus menolongnya. Saya tahu bahwa Anda mampu mengendalikan ilusi ini. Oleh karena itu saya akan mengandalkan Anda untuk tetap mengamati perubahan mereka, ucap Xiaoyan. Anda bisa tenang, saya akan menjaga mereka, ucap Zheng Hui. Xiaoyan tersenyum lalu menganggukkan kepalanya, setelah itu dia berkeliling di sekitar aula ini. Dia memandang seluruh harta karun mulai dari teknik bertarung, bahan obat dan bahkan dia menemukan kristal yang menumpuk seperti bukit kecil. Saat melihat kristal-kristal ini mata Xiaoyan seketika bersinar. Dia merasakan bahwa kristal-kristal ini dipenuhi dengan sumber abadi. Ada begitu banyak senjata berkualitas tinggi di aula ini, itu akan sangat berguna buat kelompok Xiaoyan. Memikirkan hal ini membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Pada saat yang sama Xiaoyan melihat satu set armor besi yang berwarna hitam pekat. Armor hitam ini merupakan armor besi tingkat tinggi. Jika memiliki satu set armor ini maka kekuatan pertahanan akan banyak ditingkatkan. Bahkan ada banyak teknik bertarung tingkat suci, ini merupakan keberuntungan yang luar biasa bisa bertemu dengan seseorang yang sangat kaya, gumam Xiaoyan. Jika seluruh kelompok Xiaoyan memiliki teknik bertarung tingkat suci yang lengkap, maka efektivitas tempur akan banyak ditingkatkan. Dengan begini kekuatan keseluruhan dari tim Xiaoyan akan sekali lagi berada di level yang lebih tinggi. Zheng Hui, ketika semua orang sudah bangun minta mereka untuk membawa semua harta Anda ke dalam bahtera, ucap Xiaoyan. Baik, saya akan menyuruh mereka semua untuk mengangkut semua harta ini, ucap Zheng Hui. Saat mereka selesai bicara mereka dikejutkan dengan fluktuasi energi di sekitar. Mereka menoleh dan melihat Nan Erming membuka matanya. Dengan wajah sedikit pucat sosok Nan Erming perlahan-lahan menyentuh tanah. Sepertinya Nan Erming sedikit menderita dalam jalan spiritual ini. Tetapi itu bukan masalah besar dengan bantuan Raja Naga. Dia berhasil keluar lebih cepat daripada beberapa orang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, mengapa Anda berada di sini, ucap Nan Erming sangat bingung saat melihat Xiaoyan di depannya. Pelindung yang saya tanamkan sudah pecah, bagaimana saya tidak ke sini? Sekarang apakah Anda terluka, tanya Xiaoyan. Saya baik-baik saja, ini hanya sedikit kelelahan, ucap Nan Erming. Xiaoyan mengeluarkan eliksir dan memasukkannya ke dalam mulut Nan Erming. Ketika Nan Erming melihat kerangka Zheng Hui seketika niat membunuh melonjak saat dia mengeluarkan tombak dan menuju Zheng Hui.
Xiaoyan, kerangka ini tidak memiliki niat baik, saya hampir terjebak dalam ilusi oleh kerangka busuk ini, teriak Nan Erming dengan ekspresi yang dingin. Bocah, apakah Anda tidak tahu terima kasih, saya telah membantu Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda tetapi Anda sangat kasar kepada saya. Xiaoyan, lihatlah bagaimana dia memperlakukan saya, ucap Zheng Hui. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang saat melihat situasi ini. Dia melihat ke arah Nan Erming lalu berkata, Nan Erming, Zheng Hui mencoba untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan jiwa melalui jalan spiritual. Sekarang Anda bisa melihat kekuatan jiwa Anda sekarang, ucap Xiaoyan menepuk punggung Nan Erming. Mendengar ini Nan Erming segera mengeluarkan kekuatan jiwanya. Energi yang kuat terpancar dari jiwa Nan Erming. Dia merasakan peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan jiwanya. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa saya meningkat banyak? Bahkan saya menembus keadaan nirvana tahap awal, ucap Nan Erming. Lalu sekarang Anda akan menyerang saya, ucap Zheng Hui dengan sedikit marah. Nan Erming yang melihat ini wajahnya langsung malu. Dia segera merespon dengan menangkupkan kedua tangannya saat berkata, Senior, tolong maafkan ketidaktahuan saya, ini merupakan kesalahan saya tidak bisa merasakan kebaikan senior, ucap Nan Erming. Karena Anda meminta maaf dengan tulus maka saya akan memaafkan Anda, ucap Zheng Hui. Setelah itu Zheng Hui dan Xiaoyan berjalan bersama, melihat kedekatan mereka berdua mata Nan Erming sedikit curiga. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan dan Zheng Hui tiba-tiba sangat dekat. Nan Erming, ketika semuanya sudah bangun saya bisa menjelaskan semuanya kepada kalian, ucap Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Nan Erming berhenti memandang mereka berdua. Dia melihat sekeliling dan matanya langsung bersinar cerah. Xiaoyan, mengapa banyak harta karun di aula ini, bahkan terdapat banyak teknik bertarung tingkat suci. Mengapa ada banyak senjata, uang, kristal dan bahan obat, ucap Nan Erming dengan wajah yang bingung. Saat Zheng Hui yang melihat keterkejutan Nan Erming dia berkata dengan bangga. Ini semua adalah kekayaan yang saya kumpulkan, suatu keberuntungan bagi Anda bisa melihat kekayaan seperti ini, ucap Zheng Hui. Zheng Hui menunjukkan koleksi terbaiknya kepada Nan Erming. Sekarang mereka berdua semakin akrab satu sama lain. Xiaoyan tersenyum tanpa daya saat melihat keduanya menikmati harta-harta itu. Bocah, ini adalah armor Dewa Hitam, jika Anda memakai armor ini maka pertahanan Anda akan ditingkatkan, ucap Zheng Hui. Senior, bagaimana cara saya memakai armor Dewa Hitam ini, tanya Nan Erming. Armor Dewa Hitam hanya mengenali satu tuan, jika tuan itu mati maka armor Dewa Hitam akan hancur sendiri. Seseorang hanya perlu meneteskan satu tetes esensi darah untuk mengaktifkan armor Dewa Hitam, ucap Zheng Hui. Senior, bisakah Anda memberikan armor ini kepada mereka juga, ucap Nan Erming dengan nada memohon. Nan Erming, segala sesuatu yang ada di sini merupakan milik kita. Apapun yang Anda inginkan maka Anda bebas mengambilnya, ucap Xiaoyan. Zheng Hui yang mendengar ini dia ingin memuntahkan seteguk darah. Dia ingin menyombongkan dirinya tetapi Xiaoyan dengan cepat menggagalkannya. Ini milik kita semua, teriak Nan Erming dengan penuh sukacita. Seketika dia tidak perlu sungkan dan memilih harta yang cocok untuk dirinya. Di sisi lain ekspresi Zheng Hui sangat jelek. Dia sudah dirampok terang-terangan. Harga dirinya sebagai seorang yang hidup di zaman kuno telah terinjak-injak. Nan Erming meneteskan esensi darah ke armor Dewa Hitam. Setelah itu armor itu memancarkan warna yang sangat cemerlang. Tiba-tiba armor Dewa Hitam melayang dan membungkus tubuh Nan Erming dengan cepat. Ketika armor itu menyatu dengan tubuhnya dia bisa merasakan energi yang kuat membungkus tubuhnya. Dan kilatan cahaya hitam keluar dari armor Dewa Hitam. Bahkan Xiaoyan yang melihat ini sangat terkejut, kekuatan armor Dewa Hitam melebihi imajinasi Xiaoyan. Kekuatan pertahanan armor Dewa Hitam ini sangatlah kuat. Meskipun armor ini bukan pertahanan terkuat di benua ini. Tetapi armor itu mampu berevolusi menjadi pertahanan yang sangat kuat, ucap Zheng Hui. Apakah ada baju besi ajaib seperti itu, ucap Nan Erming. Bocah.
Bagaimana mungkin harta pangeran ini sederhana-sederhana saja? Semakin banyak menahan serangan maka armor Dewa Hitam akan semakin kuat. Jika Anda dapat menyalakan kelima sinar bintang maka armor Dewa Hitam mampu menahan serangan penuh Daosian bintang 3 ucap Zheng Hui. Menahan serangan penuh Daosian bintang 3 ucap terkejut Nan Erming. Bisa menahan pukulan penuh Daosian bintang 3, bahkan panah suci teratai api saya tidak mampu menembus armor Dewa Hitam ini. Armor Dewa Hitam ini merupakan hal yang sangat baik bagi kelompok kita. Itu sangat membantu saat menghadapi pertarungan hidup dan mati. Sekarang hanya masalah waktu sebelum benua ini benar-benar bangkit. Kita sudah memiliki modal untuk membangun kekuatan yang lebih tinggi. Jika kita ingin membalas dendam pada alam Dewa Darah, kita memerlukan kekuatan yang lebih besar, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat alam Dewa Darah. Tetapi menurut saya menjadi Daosian bintang 2 tidak cukup untuk menghancurkan alam Dewa Darah ucap Xiaoyan. Apa yang ingin dicapai Xiaoyan bukan hanya balas dendam. Tetapi dia ingin membawa benua Dodi ini menjadi benua tingkat yang kuat. Dengan begitu benua lain tidak akan berani melakukan apapun dan benua Dodi bisa makmur. Pada saat ini Xiaoyan sudah mengumpulkan 6 keajaiban dunia dari reruntuhan. Itu merupakan keuntungan yang besar bagi Xiaoyan. Jika dia menyerap ke-6 keajaiban dunia maka kekuatannya akan meningkat dengan tajam. Sebelum kedatangan anggota dari alam Dewa Darah, Xiaoyan harus meningkatkan kekuatan kelompoknya dan dirinya. 35 tahun merupakan waktu yang singkat untuk kultivasi. Dia tidak tahu tingkatan seperti apa yang diraih kelompoknya dalam waktu yang sesingkat itu. Pada saat ini Xiaozan dan Molly Strom dia mulai sadar. Xiaoyan langsung menghampiri mereka dan segera memberikan eliksir. Setelah keduanya pulih dari kebingungan seketika mereka berdiri dan melakukan hal yang sama. Xiaoyan, kerangka ini menjebak kami dalam ilusi, kita harus membunuh makhluk yang mengerikan ini ucap mereka berdua. Zheng Hui mendengar ini menghela nafas panjang, dia menatap Xiaozan dan Molly Strom lalu berkata. Kalian berdua kentut busuk, bagaimana mungkin pahlawan seperti saya menjebak Anda ucap Zheng Hui. Anda adalah makhluk yang sangat tercela berhenti bicara omong kosong kepada saya teriak Xiaozan. Anda mengatakan saya orang tercela. Ayo bertarung teriak Zheng Hui dengan sangat marah. Kekuatan jiwa tingkat suci meledak dari tubuhnya, kedua orang tidak bisa bergerak di bawah penindasan kekuatan jiwa Zheng Hui. Xiaoyan tertegun melihat kekuatan jiwa yang agung dari tubuh Zheng Hui. Keadaan jiwa tingkat suci sebenarnya sangat mengerikan. Kedua orang yang merasakan kekuatan jiwa ini wajah mereka langsung merah tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Di bawah tekanan kekuatan yang begitu dahsyat mereka tidak bisa melepaskan diri. Dengan kekuatan yang lemah seperti ini Anda ingin melawan saya. Saya mengirim Anda ke jalan spiritual yang sangat sederhana tetapi kekuatan kalian berdua masih sangat lemah. Baiklah, saya akan mengirim Anda ke jalan ilusi yang lebih kuat ucap Zheng Hui. Mendengar kata-kata Zheng Hui wajah mereka berdua sangat jelek. Mereka memandang Xiaoyan mereka ingin meminta bantuan. Xiaoyan melangkah dan menepuk bahu Zheng Hui, Zheng Hui turunkan emosional Anda. Mereka hanya tidak tahu kebaikan yang Anda berikan. Anda tidak perlu menghukum mereka ucap Xiaoyan. Saya telah membantu kalian berdua untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Karena tindakan sembrono kalian maka mulai sekarang Anda memanggil saya senior ucap Zheng Hui dengan bangga. Meskipun Xiaozan sangat sembrono tetapi dia juga tahu jika sosok di depannya bukanlah musuh. Dia dengan cepat berkata, senior. Tolong maafkan ketidaktahuan junior ini ucap Xiaozan dan Molly Strom. Lupakan saja karena kalian akan menjadi teman saya maka saya akan mengampuni kalian kali ini ucap Zheng Hui. Di sisi lain bahkan Xiaoyan merasakan kekuatan jiwanya bergetar saat Zheng Hui melepaskan kekuatan jiwa keadaan suci. Xiaoyan sekarang hanya pada tahap akhir tingkat ilahi. Penindasan semacam itu membuat Xiaoyan merasa bahwa Zheng Hui memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Keadaan jiwa tingkat suci bisa menciptakan domain ilusi dan menyeret musuh ke ilusi.
Kekuatan ini merupakan teror membunuh musuh tanpa melihat darah. Xiaoyan tersenyum memikirkan hal ini. Setelah itu dia berjalan ke arah King Muerzin dan Long Yan yang belum sadar. Kekuatan jiwa mereka lebih lemah daripada yang lainnya. Xiaoyan sangat khawatir jika mereka benar-benar tersesat di dalam jalan spiritual. Wajah mereka bertiga sangat pucat, itu menunjukkan jika mereka bertiga benar-benar tersesat dalam ilusi. Zheng Hui melihat ini segera mendekati Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoyan, situasi mereka sepertinya sangat buruk. Apakah saya perlu membantu mereka untuk keluar dari jalan spiritual?" tanya Zheng Hui. "Apakah mereka benar-benar mencapai batas?" tanya Xiaoyan. Jika Zheng Hui membantu mereka untuk melewati jalan spiritual, mereka bertiga tidak akan mendapatkan terobosan kekuatan jiwa. "Xiaoyan, mereka sudah mencapai titik kritis. Jika ini terus dilanjutkan maka saya tidak akan mampu menyeret mereka keluar dari jalan spiritual. Lebih baik jika saya membimbing mereka untuk menemukan jalan spiritual. Jika mereka berhasil maka mereka akan mendapatkan terobosan kekuatan jiwa," ucap Zheng Hui. Xiaoyan setuju dengan apa yang diucapkan oleh Zheng Hui. Meskipun ranah mereka tinggi tetapi kekuatan jiwa yang lemah akan sangat mudah dipengaruhi oleh musuh. Oleh karena itu Xiaoyan berharap jika kekuatan jiwa mereka dapat ditingkatkan. Pada saat ini kekuatan jiwa Zheng Hui membungkus mereka bertiga. Tubuh mereka bergetar dan satu persatu mulai membuka mata. Long Yan, King Muer dan Ziyin wajah mereka sangat pucat setelah turun dari tanah. Setelah itu mereka bertiga tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Xiaoyan segera berdiri dan kekuatan tak terlihat dengan cepat menstabilkan mereka bertiga. Eliksir pemulihan jiwa dimasukkan ke mulut mereka bertiga. Meskipun King Muerzin dan Long Yan semuanya terluka tetapi luka mereka tidak serius. Cukup dengan eliksir pemulihan jiwa keadaan mereka bertiga akan pulih dengan cepat. "Xiaoyan, saya pikir saya tidak bisa melihat Anda lagi," ucap King Muer dengan terengah-engah. "Anda hanya berada pada jalan spiritual yang mampu meningkatkan kekuatan jiwa. Tidak mungkin bagi Anda mati di dalam ruang pelatihan seperti itu," ucap Xiaoyan. Mereka bertiga terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. "Jadi kita hanya memasuki ruang pelatihan untuk meningkatkan kekuatan jiwa kita," ucap King Muer. "Nona, apakah Anda pikir saya membohongi Anda sebelumnya? Lihatlah sekarang kekuatan jiwa kalian bertiga sudah berada di tingkat nirvana tahap awal," ucap Zheng Hui. "Karena semuanya sudah bangun sudah waktunya bagi kita untuk pergi dari sini," ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh seluruh kelompok menaiki bahtera. Di dalam bahtera semua orang memakai armor Dewa Hitam. Saat memakai armor Dewa Hitam tubuh King Muer dan Ziyin menampilkan lekukan yang indah. Seluruh kelompok yang melihat keindahan ini mereka hanya bisa menelan ludah mereka. Melihat pandangan berapi-api seluruh kelompok sosok King Muer dan Ziyin wajah mereka langsung memerah. Mereka sangat malu dengan pandangan semua orang. Pada saat yang sama King Muer dan Ziyin memasukkan armor Dewa Hitam ke dalam cincin spasial. Penampilan keduanya kembali ke keadaan semula. Melihat keadaan yang sudah tenang Xiaoyan segera berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kelompok baru kita, dia bernama Zheng Hui, dia merupakan pemilik Aula Wangseng. Karena dia telah dikutuk maka penampilan Zheng Hui seperti ini," ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menceritakan secara singkat tentang kondisi dan situasi Zheng Hui kepada mereka. Setelah beberapa saat kemudian wajah mereka dipenuhi dengan rasa kasihan saat mendengar kisah Zheng Hui. Pada saat ini kelompok Xiaoyan meninggalkan Aula Wangseng. Zheng Hui berdiri dan melihat pemandangan di sekitarnya. Dia sudah lama berada di Aula Wangseng, ini pertama kalinya dia melihat dunia luar. Xiaoyan dan seluruh kelompok menatap Zheng Hui dari kejauhan. Mereka bisa merasakan perasaan yang dialami Zheng Hui saat ini. Bertahun-tahun terisolasi dalam kesepian yang tiada akhir. Xiaoyan perlahan-lahan berjalan menuju Zheng Hui lalu berkata, "Zheng Hui, mulai sekarang Anda sudah tidak sendirian lagi.
Kita adalah keluarga Anda dan akan berbagi susah senang bersama. Ini adalah awal dari perjalanan baru Anda, ucap Xiaoyan dengan senyum di sudut mulutnya. Zheng Hui sangat gembira mendengar kata-kata Xiaoyan. Sikap yang ditunjukkan Xiaoyan dan yang lainnya saat ini sangat hangat. Zheng Hui yang melihat ini, dia menangis tanpa air mata. Dia sekali lagi bisa merasakan ingatan dari kerabatnya. Lanjut season 7. Terima kasih udah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.